Shalom. Adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan. Baiklah, persekutuan ibadah remaja Aras Jemaat di sore hari ini akan segera kita mulaikan. Walaupun hanya lewat video, namun yakin dan percaya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk ada bersama di hadirat Tuhan. Tidak akan mengurangi betapa kita memiliki kerinduan untuk boleh bersekutu dalam ibadah remaja Aras Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam di saat ini. Karena itu mari siapkan hati dan pikiran kita untuk ada di hadirat Tuhan. Kita ada dalam sikap beribadah bersama, kita mulai persekutuan di saat ini. Kita yakin dan percaya ketika kita punya kerinduan untuk bersekutu bersama, Allah hadir di sini. Dan kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang senantiasa bertakhta, yang terus kita sembah dalam kehidupan ini. Mari semua disilakan berdiri, kita menyanyi kini saatnya. Berdiri altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari berdoa. Ini kami, ya Allah, kami masuk di tahta suci-Mu. Kami rindu bersama ada dalam pelayanan ibadah remaja Aras Jemaat. Dan ibadah kami saat ini telah dimulai. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mari jadilah ibadah remaja Aras Jemaat ini dari awal pertengahan sampai selesainya hanya mau jadi di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Masih berdiri, Mazmur pasal 66 ayat 2 berkata, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakan Dia dengan pujian. Karena kita tahu bahwa Allah bertakhta di atas pujian. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan pujian. Segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan.
tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sekali lagi kita angkat rasa syukur kita lewat pujian. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, sungai sukacitamu mengalir dalamku, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Silakan duduk. Dalam perjalanan kehidupan kita, kasih Bapa lewat anaknya Yesus Kristus selalu nyata menjadi bagian hidup kita, tidak pernah berhenti. Bahkan terlebih yang menebus hidup kita, Ia tidak mengenal bagaimana dalamnya lembah bayang maut, namun Ia terus buktikan bahwa Ia begitu mengasihi kita. Bersama sebelum kita berdoa pengakuan dosa, mari kita menyanyi Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu
Mari berdoa. Benar Bapa, kasih-Mu melebihi segalanya dalam kehidupan kami. Kami rasakan itu dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak milik kepunyaan-Mu. Namun menyadarilah kami ketika kami terus menikmati kasih-Mu yang begitu sempurna. Kami lalai dalam melakukan berbagai hal yang dipercayakan dalam hidup kami. Kami lalai melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami egois, kami lebih mementingkan keinginan diri kami tanpa kami berpikir lagi apakah hal yang kami lakukan, apakah hal yang telah kami ucapkan bahkan kami pikirkan berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi milik kepunyaan-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami tertunduk, kami buka hati, pikiran kami, buka hidup kami. Karena kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mengaku setiap kesalahan, pelanggaran, kelalaian yang mengakibatkan dosa di hadapan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna, karya terbesar-Mu telah nyata jadi bagian dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Yesus Kristus yang adalah juru selamat penebus hidup kami. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh yang terkasih Pendeta Ibu Aneke Noya MTH Nyonya Lana Waang. Dalam persiapan kita menyanyi bersama Dengan Sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kepada Kadin disilakan. Firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, Yesus Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Tuhan, Rajaku. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha kasih, saat ini kami mengucap syukur kepadamu ketika firman Tuhan hendak kami baca dan kami renungkan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kehidupan kami melalui firman yang mengingatkan kami untuk hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan memberkati kami semua dengan roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarik pasal 34. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasya, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur lulukannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan bahwa kita boleh berkata saya diberkati. Sebab kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita semua berada dalam situasi dan kondisi yang pasti kita tidak menginginkan. Pandemi COVID-19. Saya pikir bahwa sebagai remaja, pelayan remaja, pembina remaja, torang semua suka berkumpul. Ibadah, aras, jemaat, baku dapa. Bacerita. Sebelum ibadah, tentu Kang. Sesudah ibadah bacerita. Boleh berjabat tangan. Ataupun dalam ibadah-ibadah di rayon yang dilaksanakan. Tetapi dengan situasi dan kondisi saat ini, saya meyakini bahwa semua remaja Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam dengar-dengaran. Ada di rumah, ibadah di rumah. Kecuali kata yang di sini dalam pembuatan video untuk sama-sama kita beribadah memuji nama Tuhan. Di minggu ini kita berada dalam perenungan kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di mana dalam kisah ini menyampaikan kepada kita tentang Raja Yosia. Ada adik-adik remaja yang bernama Yosia. Penatua ada di jemaat? Oh, nyanda ada. Yosia dalam bacaan ini ia adalah seorang raja. Raja di kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Seorang raja yang diberikan kesempatan untuk naik takhta pada usia yang amat muda. Dia berumur 8 tahun jadi raja.
dua termuda di kerajaan. Karena yang pertama, raja yang termuda adalah Yoas, berumur 7 tahun. Kalau Yosia berumur 8 tahun. Kalau orang mau pikir-pikir, dengan umur 8 tahun sekarang ini anak sekolah minggu. Masih lari-lari. Mungkin ada yang masih jasuasto makan di rumah. Tetapi pada waktu itu dalam situasi dan kondisi setelah ayahnya yaitu Raja Amon meninggal, maka Yosia yang melanjutkan pemerintahannya. Alkitab menyebutkan 31 tahun Yosia memerintah. Yosia arti namanya adalah Tuhan menopang, Tuhan membantu, Tuhan mendukung. Jadi dari namanya ini mau menyatakan bahwa bagaimana Allah hadir dalam diri Yosia sekalipun dia masih amat muda menjadi raja. Ayahnya terkenal dalam kejahatannya. Begitu juga opahnya, ayahnya Amon, opahnya Manasye. Dicatat dalam sejarah bangsa Israel raja-raja yang paling jahat. Sekalipun papa daripada Manasye adalah Hizkia, seorang raja yang baik pula. DP apa ya orang mau bilang Kang? DP tete atau DP apa? Baik Hizkia. Tetapi DP papa dan DP opa jahat sekali. Bagaimana kejahatan mereka? Mereka menyembah Baal, menyembah patung-patung, mendirikan itu. Padahal perintah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan sujud menyembah kepadanya. Akulah Tuhan Allahmu. Itu perintah hukum Taurat. Alkitab menyampaikan bahwa bacaan kita dalam ayatnya yang kedua, Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pikir-pikir DP papa jahat, tetapi dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena ternyata sekalipun papahnya jahat, dia mempunyai ibu yang beriman, ibu yang taat, yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 22. Jika seorang nama disebut untuk anaknya, berarti nama itu punya peran yang penting. Seperti kita ingat seorang yang muda, rasul yang muda di Perjanjian Baru, anak rohani Paulus. Adik-adik tahu siapa anak rohani Paulus? Timotius. Dia seorang yang muda, sekalipun papanya bukan orang Yahudi, tetapi disebutkan Lois dan Eunike berperan dalam kehidupannya. 2 raja-raja menyebutkan tentang mamah daripada Yosia yang ternyata berperan dalam kehidupannya, seorang yang bernama Yedida. Sehingga sekalipun ada pengaruh yang buruk, tetapi pengaruh yang baik yang mendominan kehidupannya, apalagi sejak ayahnya meninggal. Karena ayahnya meninggal dalam usianya yang masih amat muda dan Yosia harus menggantikannya. Baru 2 tahun jadi raja, dia dibunuh oleh pegawainya, kemudian Yosia menjadi raja.
tahun. Masa 8 tahun ayatnya yang pertama menuju pada ayatnya yang ketiga, yaitu ke-8 dari pemerintahannya. Itu berarti ada masa 8 tahun pula dia mengalami pendidikan yang luar biasa dari mamanya, sehingga dia mampu untuk melihat apa yang baik yang diajarkan oleh mamanya. Maka 8 tahun kemudian dalam ayatnya yang ketiga menyebutkan ketika ia masih muda belia. Berarti 8 tahun kemudian umurnya 16 tahun. Masa apa itu kalau orang? Sama dengan adik-adik, masa remaja. Dalam umur 16 tahun, Yosia telah mengambil suatu sikap, suatu keputusan imannya. Jadi dalam umur yang masih muda belia, 16 tahun masa remaja, Yosia telah mengambil keputusan. Yaitu apa keputusan yang dia ambil? Bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Alkitab mengatakan dengan bahasa, ia dauras, ia mencari Tuhan. Yosia dalam masa remajanya mencari Tuhan. Dia meminta petunjuk-petunjuk Tuhan. Luar biasa ini. Sehingga dalam masa remaja yang mencari Tuhan, dia meminta petunjuk Tuhan. Dia hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Orang bilang selalu beribadah kepada Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Ingat nasihat daripada orang tua. Didikan yang berguna dari mamahnya. Maka 4 tahun kemudian, di usianya yang ke-20, dia mengambil tindakan iman. Apa tindakan iman daripada Yosia? Mentahirkan, artinya membersihkan, menyucikan, bebas dari berbagai kotoran, tidak lagi bersentuhan dengan hal-hal yang najis. Dia mentahirkan segala sesuatu yang najis, yang kotor pada waktu itu, yakni tugu-tugu berhala, patung-patung berhala, mesbah-mesbah yang didirikan untuk menyembah dewa Asyur, untuk menyembah dewa-dewa orang kafir. Semua dihancurkan itu. Rata dengan tanah dihancurkan. Ini sikap iman, tindakan imannya yang dia lakukan. Segala sesuatu dibersihkan, tidak boleh ada lagi yang jahat, tidak boleh ada lagi yang najis, yang kotor dalam wilayah pemerintahannya. Bukan cuma itu, tetapi juga menyangkut keseluruhan wilayah Israel. Dalam ayatnya yang ke-7 dicatat sampai di wilayah utara, di Samaria, di wilayah Sebulon. Dia membersihkan semuanya itu. Bahkan kalau dalam pasal ayat-ayat selanjutnya mengatakan 6 tahun kemudian pula dalam umur 26 dia mentahirkan bait Allah. Ketika dalam renovasi bait Allah didapatkan ada hukum Taurat yang sokase biar selama ini. Yang senyandak diperhatikan karena tuh bait Allah waktu itu orang senyak datang beribadah dong cuma aja pergi di tempat-tempat yang dorang ada ciptakan, yang dorang ada buat, yaitu di tugu-tugu berhala yang telah dihancurkan oleh Yosia. Maka Yosia dikenal sebagai raja pembaharuan daripada orang-orang Israel.
pembaharuan kehidupan keagamaan, dari yang hal-hal yang salah menjadi hal-hal yang baik. Dia dikenal sebagai tokoh reformasi, raja yang mampu mereformasikan segala sesuatu, maka namanya dicatat dan menjadi harum dalam sejarah orang-orang Israel. Adik-adik remaja, pembina pelayan remaja yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kitab ini. Kita belajar dari kisah Raja Yosia ini. Maukah kita disebut sebagai anak-anak yang yasar? Maukah kita disebut sebagai anak-anak yang benar? Seperti Yosia dicatat bahwa dia adalah orang benar. Dalam masa mudanya dia telah disebut sebagai orang benar. Orang benar di sini adalah orang yang jujur. Arti daripada benar di sini tulus, lurus jalannya, dan kemudian mengikuti semua hukum, semua ketetapan, aturan daripada Tuhan Allah, karena ia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Maukah kita disebut sebagai anak-anak yasar, sebagai anak-anak benar? Saya pikir pasti kita mau. Orang nih mau, orang mau bilang dia anak jahat, saya anak jahat. Jangan, kita tolak sebutan yang demikian. Kita mau kita disebut sebagai anak benar, karena kita punya Tuhan yang hadir dalam kuasa-Nya. Kita punya Tuhan yang hadir, yang mengasihi kehidupan kita, yang telah menyucikan, yang telah menguduskan kehidupan kita. Kita ada dalam karya-Nya yang besar. Sehingga kalau orang ketuk beribadah, ibadah sungguh-sungguh, no? Bukan cuma sekedar ibadah, kok bermain-bermain di ibadah. Saya yakin bahwa orang semuanya aja bermain di ibadah. Orang telah dilatih untuk tertib dalam beribadah. Nanti jasa kelar ibadah toh, baru mau suka baca cerita, say hello, kiri dan kanan, silakan. Saya percaya bahwa kita adalah anak-anak benar yang mempunyai hati yang tulus ketika kita beribadah, sekalipun kita di rumah masing-masing, tetapi hati kita mau melekat kepada Tuhan. Dan jika kita adalah anak-anak benar, maka itu berarti kita senantiasa mencari Tuhan. Yosia mengajak dalam sikap imannya bahwa dia mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari petunjuk Tuhan. Dan itu kita dapatkan di mana? Di mana adik-adik kita dapatkan petunjuk Tuhan? Kita dapatkan kehendak Tuhan. Ada di sini, di Alkitab ini. Di dalam Alkitab yang memperlengkapi kehidupan kita. Kita mendapatkan bagaimana Tuhan berfirman kepada kita. Kita mendapatkan bagaimana ada nasihat-nasihat yang baik, ada didikan-didikan yang indah, ada rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka orang hargai, orang hormati Tuhan dalam kekudusannya lewat hidup benar, hidup taat, hidup dengar-dengaran. Apalagi dalam situasi dan kondisi sekarang ini, nyandak pangbajalang. Oh, orang di sekarang sekolah dari rumah. Itu kan, kalau remaja, anak-anak sekolah, mau alasan pi sekolah nyandak ada alasan. Di rumah, serangkat encik di rumah. Orang berhadapan dengan fasilitas modern sekarang ini. Guru-guru kasih tugas, ada di WA, ada di Google apa? Kalau di rumah ada Google Meeting, ada Zoom, melalui Google Classroom. Kalau pakai langsung.
Torang punya tugas sebagai anak-anak Tuhan. Menjaga jati diri kita, identitas diri kita, bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dengan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita berpikir apa yang bagus dalam hidup ini. Jadi bawa tuh pikiran kepada Tuhan. Minta Tuhan jamat orang pe pikiran, begitu Kang. Minta Tuhan jamat orang pe hati, agar supaya dari hati dan pikiran kita keluar hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang hebat dan luar biasa. Sehingga tidak percuma kalau ada batanya, apa kabar hari ini? Luar biasa, hebat, dan sebagainya, karena Tuhan memberkati kita. Maka dengan ibadah aras jemaat, kita selalu diingatkan pada ketaatan, pada kesetiaan, pada kedengar-dengaran kita akan firman Tuhan. Hargai orang tua, hargai orang-orang yang lebih tua, yang mengajar kepada kita. Hargai para pelayan Tuhan, pembina remaja, pelayan remaja, komisi remaja, pelayan khusus. Kita menghargai mereka sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membina, memperlengkapi kehidupan kita, agar kita bertumbuh di dalam iman dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang melawat kehidupan kita melalui kehidupan mereka pula. Maka biarlah sukacita pada saat ini lewat ibadah kita, aras jemaat di rumah kita masing-masing, membuat kita untuk selalu berpikir pada hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang negatif. Kalau anak Tuhan selalu yang positif, selalu yang bagus-bagus, bukan yang besai-besai. Yosia, dia telah mendapatkan hal yang besai melalui apa yang ditunjukkan oleh ayahnya. Tetapi dia tidak mengikuti hal-hal yang besar. Dia ikut hal yang bagus yang disampaikan oleh ibunya, sehingga dia disebut sebagai orang benar. Maka biarlah kita dibenarkan karena Yesus Kristus mengasihi torang semua. Amin. Demikianlah kita sudah mendengar firman Tuhan. Marilah kita menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Marilah saat ini kita akan memberi persembahan sebagaimana Tuhan yang telah lebih dahulu memberkati kehidupan kita. Mari kita diminta untuk dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi bersama, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Saat ini kita akan berdoa untuk doa umum, doa syafaat. Dan sekali lagi dimohon kesediaan yang terkasih Pendeta Ibu Anike Noya MTH. Disilakan. Mari berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Ibadah
remaja Aras Jemaat melalui video ini di rumah masing-masing boleh terlaksana. Kami percaya bahwa kasih setiamu senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan anak-anak remaja ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai hidup mereka. Sehingga remaja jemaat Yarden Singkil Kampung Islam boleh disebut anak-anak yang benar. Karena taat dan setia. Karena selalu melakukan perintah Tuhan. Mendengar setiap nasihat-nasihat yang disampaikan. Tidak melakukan apa yang jahat. Tidak mengecewakan akan hati orang tua. Tetapi menyenangkan akan hati orang tua. Dan menyenangkan akan banyak orang. Kami belajar daripada Yosia yang disebut sebagai raja yang benar. Karena dia mampu untuk mengambil keputusan, mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Tetapi sekaligus pula dia mampu untuk bersikap, mengambil tindakan yang benar di mata Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon, biarlah hati kami berpaut kepada Tuhan. Sekalipun kami dalam masa muda, jika Yosia seorang raja dalam masa mudanya boleh datang kepada Tuhan, maka kami pun kami percaya kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menjamah dan Engkau melawat akan semua anak-anak remaja. Agar mereka mempunyai hati yang tulus. Agar mereka selalu bertanya kepadamu Tuhan. Ketika mereka akan berbuat sesuatu. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan-perbuatan yang baik, indah dan mulia. Bentengi akan remaja Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dari pengaruh dan godaan yang ada di sekitar. Dari rayuan si iblis yang mau menjadikan anak-anak yang benar pada anak-anak yang tidak benar. Kami mohon naungan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Agar dimanapun mereka hidup, dimanapun mereka berada, mulai rumah tempat tinggal masing-masing, maka mereka mengalami kuasa kasih Tuhan dalam hidup masa remaja mereka, bertumbuh dan berkembang menuju pada suatu spiritualitas yang indah dan mulia dalam karakter-karakter iman yang Tuhan akan saksikan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kasihanilah anak-anak remaja jemaat Tuhan ketika mereka harus belajar dari rumah. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam masa studi mereka. Ataupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Mereka boleh taat dan setia. Tidak berkeliaran di jalan. Tidak sesuka hati ke sana kemari. Tetapi mereka taat. Mengikuti setiap aturan. Setiap anjuran. Hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah dan gereja. Untuk tinggal di rumah, bahkan ketika berhadapan untuk keluar pada hal-hal yang mungkin amat penting, menggunakan masker, memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan. Terima kasih ya Tuhan, sebagai orang-orang muda dalam masa remaja, kami percaya bahwa Tuhan yang menyiapkan masa depan yang indah, masa depan yang baik. Sehingga setiap anak-anak remaja sekarang ini, mereka akan meraih masa depan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Yang Tuhan akan sediakan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, berkatilah mereka dengan masa depan. Berikanlah kekuatan, kesehatan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Di rumah, mereka menghargai, mereka mencintai akan orang tua mereka. Papa, mama, opa, oma,
ataupun keluarga yang ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberkati akan para pelayan, remaja jemaat. Tuhan memberkati pembina remaja. Tuhan memberkati komisi remaja jemaat Yarden dalam segala program dan pelayanan. Seperti salah satunya dilaksanakan ibadah ars jemaat lewat video ini. Tuhan menyertai Penatua Gitmei bersama dengan semua anggota komisi yang melaksanakan panggilan pelayanan di bidang remaja. Tuhan memberkati mereka dalam keluarga mereka, dalam harapan-harapan mereka, dalam hari-hari yang mereka jalani. Dan secara khusus semua pelayanan boleh berhasil. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Ketika pembuatan video boleh terlaksana, Engkau pun memakai para pemuda yang bersedia memberi diri dalam membantu pelayanan remaja ini. Kasih-Mu melingkupi hidup mereka, memberkati mereka dalam segala apa yang mereka harapkan. Dan kami semua yang melayani di saat ini, kami percaya bahwa berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah akan para orang tua dari remaja-remaja yang ada, keluarga-keluarga di mana mereka tinggal. Setiap upaya, hal-hal yang diperjuangkan sekarang ini dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang melawat semua keluarga jemaat Yarden. Tuhan memberkati badan pekerja majelis jemaat. Tuhan memberkati semua program yang dilaksanakan di jemaat ini. Tuhan memberkati gereja Tuhan, memberkati semua anggota jemaat. Bahkan jika mereka ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Jika dalam minggu yang berjalan ini, bahkan di sepanjang hari-hari di bulan yang berjalan ini, ada yang ditambahkan umur, ada yang akan ditambahkan umur, maka kasih-Mu Tuhan yang sudah melawat dan akan terus melawat kehidupan mereka, sehingga sukacita surgawi menikmati setiap umur berkat Tuhan menjadi bagian yang nyata untuk melangkah, untuk memaknai dan mengisi hidup yang taat dan hidup yang takut akan Tuhan. Berkatilah pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Kami bermohon kiranya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu. Tuhan memulihkan segala sesuatu. Kami menyerahkan kepadamu. Karena apa yang terjadi di luar jangkauan kami manusia. Sekalipun teknologi yang sudah begitu maju sekarang ini. Tetapi ternyata kalah pada wabah sekarang ini. Kami tak berdaya. Kami tunduk kepadamu sebagai Allah yang Maha Kuasa. Memohon pertolongan Tuhan menyelamatkan bangsa negara kami, menyelamatkan bumi yang Tuhan ciptakan ini, memberikan kekuatan kesembuhan bagi mereka yang terdampak, bagi mereka yang positif, memberkati para tenaga medis yang melayani mereka, dan yang memberkati semua relawan, sukarelawan, semua yang memberi diri, dan upaya-upaya yang dicari, upaya-upaya yang diusahakan di dalam menuntaskan akan wabah yang sementara ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami, bahwa Engkau yang memberikan berkat kepada kami. Ketika persembahan sudah kami beri, maka dikuduskan itu dalam setiap pelayanan gereja Tuhan melalui komisi remaja jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagaimana Yosia, seperti firman yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta,
Di usia remajanya ia hidup benar, ia mau hidup kudus ketika ada di hadapan Tuhan, mau melayani Tuhan sebagai remaja Gemim Yarden, pembina remaja, bahkan pelayan remaja. Kita diminta untuk terus jangan pernah lelah mau melayani Tuhan. Mari sekalian kita disilakan untuk berdiri. Kita menutup ibadah remaja Aras Jemaat di saat ini sambil menyanyi Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian, anak-anak Tuhan, remaja Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, sekarang ini sampai selama-lamanya. Tetap berdiri, kita doakan kadem kita. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati dalam pelayanan pembuatan video ibadah remaja Aras Jemaat di saat ini. Telah selesai dengan baik ibadah kami ini. Terima kasih banyak Tuhan, hamba-Mu telah Engkau pakai luar biasa untuk menjadi berkat untuk semua adik-adik remaja, kakak-kakak pembina, bahkan kami semua pelayan remaja yang ada di Gemim Yarden. Karena sebagaimana kami telah diberkati, kami pun mengucapkan berkat untuk hamba pelayan-Mu, Pendeta Ibu Aneke Noya MTH. Mari Tuhan, kuasa kasih, penyertaan dan perlindungan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan keluarga besar Lanawa Angnoya, dimanapun berada, apapun aktivitas, tugas, tanggung jawab, pelayanan yang dikerjakan, semua Tuhan yang buat berhasil, segala yang dibutuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah remaja Aras Jemaat di saat ini telah selesai. Sangat bersyukur kepada Maha Besar Tuhan ketika ibadah saat ini telah selesai. Dan mengatasnamakan Komisi Pelayanan Remaja Gemim Yarden mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya kepada yang pertama hamba Tuhan, Kadim kita yang telah melayani ibadah saat ini, yang terkasih Pendeta Ibu Aneke Noya MTH Nyonya Lana Waang. Tuhan memberkati senantiasa dalam tugas kerja, usaha setiap hari bersama kehidupan keluarga besar Lana Waang Noya. Memberkati juga pemain keyboard Bapak Jeffrey Rida. Terima kasih banyak Engku J yang sudah membantu pelayanan kami, bahkan luar biasa terima kasih
untuk kakak-kakak Komisi Pemuda. Dalam hal ini ada Kak Randi Dilo bersama Kak Dimas, ada juga Saudara Randy Nesare. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi Komisi Pelayanan Remaja untuk boleh memenuhi kerinduan dari semua kakak-kakak pembina remaja, bahkan adik-adik remaja yang ada di pelayanan Gemim Yarden. Dan untuk informasi pelayanan, bulan depan kita menyesuaikan keadaan seperti apa. Kalau teknisnya masih seperti ini, tetap kami akan menginformasikan lewat grup WA. Kalaupun Tuhan berkenan keadaan sudah kembali pulih, pasti kita semua boleh berjumpa seperti khotbah Ibu Pendeta tadi. Boleh baku dapat, ngisi-ngisi, boleh kesana kemari, baku pegang dan lain sebagainya. Pegang tangan maksudnya nih, ya. Dan terus kita doakan negara Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, tempat yang torang tinggali, untuk senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Tetap mengikuti himbauan dari pemerintah, para medis, bahkan dari pemimpin gereja untuk boleh jaga kebersihan, disiplin diri, dan senantiasa dengar-dengaran seperti khotbah, jangan terlalu banyak pembajalang. Ya, salam sehat untuk torang semua. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati. Torang tutup bersama dengan lagu Mars Remaja. Setia membaca firman, kejarlah ilmu, amalkan iman, berbakti bagi gereja dan bangsa, agungkan Tuhan juru selamat, baginya lah segala kemuliaan. Remaja gereja Masehi Injili di Minahasa, maju terus, berjuang terus bersama Kristus Tuhan penebus. Remaja gereja